strategi menulis buku yang diterima penerbit. Nah, itu kan penting gitu ya. Kalau menulis buku semua orang sudah bisa, tetapi yang diterima penerbit belum tentu. Nah, sebagai data, penerbit Andi itu setiap bulan menerima naskah itu 300, kadang 400, kalau rame-ramenya 500 naskah. Banyak kan? 300, 400 naskah tiap bulan. Yang diterima, yang diterbitkan cuma 50. Di masa pandemi ini, kita kemarin menerbitkan hanya 20. Sekarang akan kita naikkan lagi menjadi 50. Jadi dari 400 hanya diterbitkan 40 sampai 50. Ya hanya 12%, 10% begitu. Jadi menjadi heran sekarang Bang Jenner, kenapa buku saya dulu diterima ya Pak ya? Ya nasib baik atau gimana? Nanti kita lihat ternyata sesuai dengan kriteria yang kami tetapkan. Oke, perhatikan Bapak Ibu, para peserta ada hampir 400 orang ini, kira-kira Bapak Ibu kalau naik tangga di bidang penulisan buku itu di posisi mana? Paling bawah, I want to do it. Oh saya nggak ingin nulis Pak, ya ngapain ikut webinar ini? Nggak mungkin ya. Atau alasan yang kedua, naik dikit, saya nggak bisa menulis. Bohong. Kan tiap hari nulis status di FB. Nulis pesan-pesan di WA, berarti sudah bisa menulis. Nggak ada alasan nggak bisa menulis itu. Jadi semua orang sudah bisa menulis. Cuma persoalannya bagaimana cara menerbitkan, kan begitu. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat sebetulnya penerbit itu industri. Rumit ya, itu core-nya adalah publisher, dikelilingi oleh stakeholder yang banyak. Ada penerbit, ada percetakan, ada penulis, ada literary agent, ada penulis, ada pabrik kertas, ada bank yang ngutangi kami. Ya banyak hal. Artinya apa? Ketika Bang Jenner itu menerbitkan satu judul buku kami terbitkan secara nasional, itu upahnya besar di surga, tidak hanya royalti. Kenapa? Memberi kehidupan banyak orang. Karyawan kami saja sudah 600 orang, belum yang ngirim, belum pegawai bank, belum pegawai pabrik kertas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para penulis itu kayaknya dijamin masuk surga. Karena itu banyak manfaat bagi orang lain di dunia ini. Nah, yang rumit tadi, jika saya sederhanakan hanya seperti ini. Ada penerbit, penyalur, pembaca, dan penulis. Nah, Bapak dan Ibu, pasar itu pembaca. Berarti pelaku industrinya adalah penyalur, penerbit, dan penulis. Gitu ya. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu sebagai orang awam. Jika saya terbitkan satu judul buku, ya, saya terbitkan satu judul buku misalnya seperti ini, ya, satu judul buku sebagai satu buah proyek. Kira-kira siapa yang mendapatkan keuntungan duit yang paling banyak dari satu proyek tadi? Penerbit, penyalur, atau Bang Jenner sebagai penulis? Siapa kira-kira yang dapat untung paling besar dari satu proyek itu? Yang berpikir yang paling banyak dapat untung adalah penerbit, itu fitnah. Ya, yang saya akan jujur. Jika buku itu harganya 100.000, ya 100.000, maka penyalur sudah minta 30.000, kadang-kadang sampai 35.000, kadang-kadang sampai 40.000. Artinya apa? 30-40% itu sudah diminta penyalur. Penulis itu adalah 10%. Jika harganya 10.000, maka setiap satu eksemplar buku itu hak penulis itu 10.000. Jadi kalau satu semester itu laku 5.000, berarti royaltinya berapa itu? 50 juta. Itu kalau satu judul, kan begitu. Kalau banyak judul, apalagi laris semua, ya sudahlah. Banyak manfaatnya. Oke, penerbit itu hanya sisanya saja, paling ya 2-3% gitu untungnya. Bapak Ibu mulai berpikir bohong Pak Joko. Enggak, betul, serius. 2-3%. Bayangkan, penulis tadi dapat 10%, tapi kalau nulis satu judul buku, pengalinya 1. 2 buku, pengalinya 2. Andi sudah menerbitkan belasan ribu judul buku. Berarti 2-3% pengalinya, nah di situ besar. Tetapi Bapak Ibu, jika buku itu tidak laku, yang rugi siapa? Sampai buku itu nggak laku.
Yang rugi adalah penerbit. Penulis tidak akan pernah rugi, hanya berkurang royaltinya. Karena apa? Biayanya yang nanggung semua adalah penerbit. Nggak minta, Bang Jenner enggak. Kami biayai semua. Jika buku itu nggak laku, yang rugi adalah kami. Ada nggak usulan Bapak Ibu? Jika buku itu nggak laku, supaya kami nggak rugi, diapakan? Buku yang kembali ke gudang. Disimpan di gudang, muncul di gudang. Diapakan? Diobral. Sudah ditulisi obral dengan diskon 80%. Nggak ada yang nyentuh juga. Diapakan? Nah, terakhir adalah jika buku itu nggak laku dijual dengan berbagai cara, maka kita musnahkan. Itu sudah sesuai dengan surat perjanjian penerbitan. Dimusnahkan. Dimusnahkan apa dibakar, Pak? Oh tidak, kami rajang menjadi panjang-panjang. Akhirnya jadi bakmi dari kertas gitu ya. Kalau orang Jogja bilang namanya kawul, begitu ya. Yang beli siapa? Pedagang telur untuk kirim telur dari Jogja ke Medan supaya nggak pecah. Lebih terhormat, ya kan? Bayangkan kalau itu buku yang kami rajang adalah bukunya Bang Janer. Ada tulisannya, Dr. Janer Raja Simarmata, tidak terajang, namanya jelas. Jadi satu dengan telur, kan memalukan kan gitu. Nah, beruntung kalau itu yang beli adalah orang Kasongan. Kenal ya Kasongan di Jogja? Untuk kirim keramik ke Eropa. Nama Dr. Janer Simarmata sampai ke Eropa, tetapi hanya rajangan tadi ikut dengan keramik. Ya. Nah, kalau membanggakan kan memang sampai ke seluruh dunia. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang menghambat pertumbuhan industri penerbitan atau literasi. Hampir mirip seperti yang disampaikan oleh Bang Jenner. Yang pertama adalah minat baca. Betul ya, minat baca itu, budaya baca kita itu kurang. Saya dan Bapak Ibu semua sebagai orang Timur itu, budayanya bukan budaya baca, tetapi apa? Budaya lihat. Budaya nonton, bukan baca. Oleh karena itu, waktu luang kita di rumah pasti nonton TV, nonton YouTube, kan begitu. Memang ya begitu kita itu. Memang dari gennya saja sudah budayanya bukan budaya baca, tetapi budaya nonton. Kalau kita lihat kecelakaan, ditolong atau ditonton? Pasti banyak yang nonton gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah minat tulis. Nah, minat tulis bangsa kita itu kurang, serius, kurang sekali. Karena apa? Ya sekali lagi kembali ke budaya. Kita cenderung kepada budaya ngomong, budaya oral, ngomong begitu. Kalau suruh ngomong di pos ronda, bapak-bapak itu dari pagi sampai pagi kuat begitu. Tapi kalau apalagi Bang Jenner, orang Batak itu kalau udah ngopi, ada papan catur itu, wah itu sambil ngobrol berjam-jam itu kuat begitu. Tetapi yang tidak biasa menulis, dipaksa untuk menulis, baru dapat sepatah dua patah kata, ya terpatah-patah di situ pasti. Ya karena memang tidak terbiasa menulis. Oke. Tetapi sekarang kita bersyukur karena ada WA, ada SMS gitu kan. Orang yang tadinya nggak mau menulis sekarang terpaksa menulis. Tetapi sayang, perhatikan dalam sebuah anggota grup itu pasti banyak orang yang tidak suka menulis juga. Mau nulis kalimat juga bingung, maka apa? Gambar-gambar itu, stiker-stiker itu yang muncul banyak sekali begitu. Menggambarkan ekspresinya. Karena apa? Nggak bisa menuliskan ekspresinya dalam bentuk tulisan. Makanya bagaimana kalau stikernya itu kita hilangkan semua aja, biar dipaksa untuk menulis. Mengekspresikan apa yang ada dalam hatinya begitu. Nah, penghambat yang ketiga adalah apresiasi hak cipta Bapak Ibu. Jangan kaget, bukunya Bang Jenner itu yang paling laris itu sudah ada bajakannya. Serius, bajakannya, sudah ada bajakannya. Tetapi bajakan sekarang itu tidak sebahaya yang nomor 2 ini, yaitu duplikasi non-legal. Kalau saya bicara soal duplikasi non-legal, kira-kira dalam pikiran Bapak Ibu apa? Fotokopi kan? Bukan fotokopi. Duplikasi non-legal yang berbahaya sekarang sangat merugikan penulis dan penerbit adalah e-book ilegal. Jadi Bang Jenner kan nulis buku nih, kemudian di kelas bilang sama siswanya, saudara-saudara untuk proses belajar mengajar, saudara harus baca buku saya yang saya tulis ya, terbitan Andi. Langsung mahasiswanya, siap Pak dosen. Dari 70 orang yang beli itu cuma 2. Kemudian dibawa ke tukang fotokopi bukan untuk fotokopi,
hanya dipotong punggungnya, kemudian bubar itu lepas semua bendingannya, maka di kamar kos di-scan. Semalaman suntuk 200 halaman selesai. Maka paginya bawa flash disk. Daripada beli bukunya Pak Jenner di toko buku Gramedia 120.000, ngopi flash disk saya isinya persis 20.000. Pilih mana? 20.000 atau 120.000? Ya pasti 20.000. Apalagi di Unimed itu ada kelas paralel. Habis beli dari temannya 20.000, pergi kelas paralel. Daripada kopi dari teman sana itu 20.000, kopi punya saya 10.000. Ya, milih 10.000. Itulah yang disebut dengan duplikasi non legal yang sangat merugikan penerbit dan penulis. Oleh karena itu, publisher 4.0 harus bisa menjawab ini semua. Wah, itu diseminarkan bagus sekali. Oke, perangkat hukum. Perangkat hukum sudah mulai bagus, mulai menangkapi pembajak, tetapi menangkap pembuat PDF ilegal tidak bisa atau jarang ditemukan begitu. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah proses naskah sampai menjadi buku. Perhatikan. Di sini ada penulis ya, di sini ada toko buku gitu ya. Bagaimana ini dari penulis kok bisa sampai ke toko buku? Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, setiap penulis yang punya naskah harus dikirim ke penerbit. Nah, oleh penerbit pertama-tama diapakan? Dinilai, direview. Bukan untuk menghakimi, ini jelek, ini bagus, bukan. Penerbit itu simple kok. Penilaiannya apa? Ini kira-kira kalau dijadikan buku laku enggak begitu. Oke. Jadi penerbit itu hanya mempertanyakan apa? Laku enggak begitu. Nah, jawabannya hanya ada dua. Jika tidak diterima dan ditolak. Kalau tidak diterima namanya ditolak, dikembalikan. Jadi naskah-naskah yang tidak diterima itu dikembalikan kepada penulis. Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sekarang ada yang di Aceh, di Papua, di Medan, di seluruh Indonesia. Boleh nggak ngirim naskah ke kami, ke Andi, ke Jogja, pakai email? Boleh nggak? Di email saja begitu. Oh mau Pak, itu kan ngirit begitu. Gini Bapak Ibu. Itu cukup berbahaya. Kenapa? Banyak naskah bisa saja dinyatakan ditolak, tetapi kemudian hari bisa terbit dengan nama orang lain. Mungkin enggak? Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lepaskan soft copy dalam bentuk apapun. Baik itu email, flash disk, maupun CD kepada pihak lain yang belum bisa dipercaya. Hati-hati begitu. Nah lalu bagaimana mengirimkan naskah yang aman? Hard print, dicetak. Dicetak ya. Dicetak nggak perlu dengan kertas baru. Kertas bekas nggak apa-apa, itu sangat sopan. Yang tidak tahu biasanya adalah mengirimkan ke penerbit Andi itu dicetak dengan kertas baru. Sebelum dikirim itu disemprot parfum supaya wangi, supaya kami baca itu nyaman. Ya tetap saja ditolak. Karena kontennya tidak sesuai. Nah, tidak perlu dicetak semua. Kalau itu terdiri dari 10 bab, separuhnya saja. 1-5 atau yang genap saja, yang ganjil saja. Tetapi harus dilengkapi dengan TOC atau daftar isi. Dan judul dan sinopsis, kemudian CV penulis. Itu penerbit sudah bisa memutuskan diterima atau ditolak. Nah, ketika diterima, maka akan dikirimi surat pemberitahuan. Misalnya, kepada yang terhormat, kepada Bapak Dr. Janer Raja Simarmata yang ada di Medan. Dengan hormat, setelah naskah Bapak kami pelajari, maka kami putuskan naskah tersebut akan kami terbitkan. Mohon segera dikirim soft copy lengkap. Maka kami menunggu soft copy lengkap itu dikirimkan ke kami, baru kami bisa ngedit. Nah, jadi sebelum soft copy itu kami terima lengkap, belum kami proses editor. Setelah diedit baru disetting sama desain cover. Setelah itu di-proof di penulis. Jadi biasanya sebelum kami cetak ribuan masif, kami kirimkan satu kepada penerbit yang sudah mirip buku yang akan terbit untuk dikoreksi. Supaya kan nanti kalau kita cetak banyak tidak ada kesalahan. Tapi sering nggak terjadi setelah kami cetak 3.000 diedarkan ke seluruh Indonesia, penulisnya telepon, Pak mohon maaf halaman 151 masih ada kesalahan. Boleh nggak gitu? Ya boleh saja karena penulis itu punya hak untuk merevisi pada cetakan berikutnya. Nggak ada masalah.
Nah, kemudian sampai proses yang sangat rumit, kemudian sampai ke toko buku. Jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan gambar itu begitu rumitnya, begitu lamanya proses di penerbitan dan melibatkan banyak orang profesi. Ada seniman, ada editor, ada ahli bahasa, ada ahli grafis. Jadi ini sebuah industri yang utuh. Oleh karena itu kalau sampai bisa buku itu diterbitkan dan terpajang di toko buku, maka banggalah para penulis ini. Nah Bapak dan Ibu, ini cara menulis, cara memilih penerbit yang baik. Semua penerbit itu baik. Yang punya kriteria seperti ini. Nggak usah dibaca semua, yang paling bawah aja. Yaitu pilihlah penerbit yang jujur dalam membayar royalti. Jangan terjebak kepada royalti yang prosentasenya gede tetapi sebetulnya nggak jujur begitu. Kenapa nggak jujur? Ya sulit kok. Misalnya tanya sama Bang Jenner ketika bukunya kami terbitkan, pemberitahuannya begini, kepada Bapak Dr. Jenner Simarmata di Medan, setelah kami nyatakan diterima, buku Bapak akan kami cetak dengan cetakan pertama 3.000 eksemplar. Kan begitu. Kemudian ditanya, Pak Jenner ini percaya nggak kalau betul-betul hanya kami cetak 3.000? Atau Bapak Ibu yang lain percaya nggak? Kan diberitahukan melalui surat dia akan cetak cetakan pertama 3.000. Percaya kalau kami cetak 3.000 beneran? Nah, oleh karena itu pilihlah penerbit yang betul-betul jujur. Dari jumlah cetak saja, penulis itu dipaksa percaya. Kalau nggak percaya ya silahkan Bang Jenner terbang dari Medan ke Jogja, silahkan dengan biaya sendiri, tanpa penjemputan, kemudian saya suruh berdiri di depan mesin kami yang sedang bekerja. Hitung jumlah putarannya. Ya nggak mungkin bisa, itu putarannya cepat sekali. Artinya apa? Dari jumlah cetakan saja, penulis itu sungguhnya dipaksa oleh penerbit percaya. Itu baru jumlah cetak, baru 6 bulan kemudian kami laporan kepada Bapak Jenner Simarmata dari sekian jumlah judul yang kami edarkan seluruh Indonesia, buku Bapak laku 5.101 eksemplar. Maka pada tanggal 7 bulan ini akan kami transfer 10% dari harga buku yang terjual lunas ke nomor rekening bla 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 begitu. Kan begitu, misalnya ke nomor rekening atas nama Ibu Jumilah yang ada di Medan. Istri kedua Bapak, oh enggak, istrinya satu Bang Jenner. Ya, satu gitu. Ada enggak yang dua? Oh bisa, yang dua biasanya adalah misalnya nulis 10 judul buku, yang 5 untuk istri pertama, yang 5 untuk istri kedua. Begitu. Saya makanya curiga sama Bang Jenner, punya 100 judul buku itu gimana? Berapa nanti istrinya? Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini ciri-ciri penerbit yang harus diwaspadai. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita ketemu orang begini, minta naskah kita. Waspadai, karena kadang-kadang mengaku penerbit sebetulnya bukan penerbit, hanya broker naskah. Broker naskah itu apa? Kulakan naskah. Mau nggak Bapak Ibu jika punya naskah, kemudian didatangi orang, naskahnya dibeli 2 juta, putus. Naskahnya diambil sekarang, kemudian Bapak Ibu diberi 2 juta. Mau nggak? Kalau dosen biasanya nggak mau. Karena apa? Nanti buku itu terbit bukan atas nama si penulisnya, tetapi nama orang lain. Kan begitu, padahal dosen perlu namanya tercantum begitu. Itu namanya broker naskah. Kan banyak juga toh dosen-dosen yang malas nulis, ingin naik pangkat, kemudian beli naskah. Itu bahaya Bapak Ibu. Nanti di kesempatan kalau ada waktu saya ceritakan kasus-kasus itu, mengerikan begitu ya. Jangan terjebak di sana, jangan beli naskah, jangan jual beli naskah. Jujur nulis sendiri itu jauh lebih baik. Nah Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan itu ada gambar Pak Pram. Ada ungkapan yang bagus. Tahukah kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau penulis. Suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi sampai jauh di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu akan menulis buku sampai kita nanti meninggal dunia, buku itu akan tetap abadi untuk warisan legasi pada anak cucu kita. Kenapa begitu? Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu menerbitkan buku, pastikan ada ISBN-nya. ISBN itu adalah yang ngurus adalah penerbit tetapi diberikan kepada penulis. Apa artinya buku ada ISBN-nya?
buku itu secara hukum akan dilindungi oleh negara sebagai karya budaya. Sampai sekian puluh tahun yang akan datang, buku itu tidak akan pernah dimusnahkan, tersimpan di perpustakaan nasional. Karena setiap penerbit yang sudah meminta ISBN dari negara wajib menyerahkan 5 eksemplar buku ke pusat dan 3 ke daerah. Artinya apa? Sekian tahun yang akan datang, buku itu nggak ada di toko buku, di perpustakaan nasional pasti ada. Oleh karena itu, jangan lupa kalau nulis buku, pasang foto yang paling cakep di belakang. Supaya tahu anak cucu kita, wah kakek nenek saya cakep waktu nulis buku waktu itu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, apa yang penulis peroleh setelah kerja keras, membuat buku sampai terbit, apa yang diperoleh? Yang pertama adalah kepuasan. Yang kedua adalah reputasi. Yang ketiga adalah karir. Yang keempat, uang. Nah, tapi kayaknya dari 400 peserta ini, kalau ditanya, yang paling penting yang mana dari 1, 2, 3, 4? Kok saya yakin semuanya nomor 1? Karena semua sudah kaya, uangnya sudah banyak, karirnya sudah mentok, ngajarnya selalu di lantai paling atas. Reputasi nggak penting, sudah terkenal gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, ini peningkatan finansial dari royalti. Royalti itu 10%. Boleh nggak nambah? Boleh, asalkan penerbitnya setuju. Boleh loh ya. Royalti itu kan harga awal 10%. Bank General ya belum pernah menawar ke kami gitu. Ditawar boleh nggak? Boleh, tapi belum tentu diterima, kan begitu. Ya, boleh begitu. Itu royalti. Kami pengalaman sekali, ada penulis baru langsung boom, bukunya itu cetak ulang, berulang-ulang dalam 1 bulan. Nah, biasanya penulis ini mulai sombong gitu ya. Penulis wartawan telepon saya, Pak Joko, buku saya laris ya? Iya. Kenapa? Laris, Pak? Iya. Kenapa? Gini, Pak. Kalau royaltinya nggak ditambah, saya akan cabut dari penerbit Andi, pindah ke penerbit lain. Wah, mulai ngancam begitu. Biasa begitu. Saya diancam itu biasa begitu. Nah, yang ngancam itu tidak sadar kalau yang diancam itu sudah pengalaman diancam. Jadi sudah punya strategi gitu. Biasanya saya jawab, Mas jangan dicabut dari Andi, belum tentu di penerbit lain nanti laku begitu. Tapi saya janji akan saya tambah royaltinya sesuai dengan permintaan Bapak. Jadi 12%. Wah, gitu Pak Joko, bagus ya. Tapi jangan sekarang ya Pak. Kapan? Nanti tunggu cetakan berikutnya. Kenapa Pak? Supaya hitung-hitungannya gampang. Begitu cetak ulang berikutnya, kami ganti cover, judulnya kami rekayasa, kemudian harganya kami naikkan. Boleh kan? Ya karena apa? Kenapa dinaikkan Pak? Ya penulisnya minta naik royalti. Dari mana? Ya dari kenaikan buku itu, bukan dari keuntungan kami. Sorry kan gitu ya. Itu dari royalti. Nah, diskon pembelian langsung. Biasanya kalau penulisnya itu beli sendiri, ada diskon khusus dari penerbit. Nah, ini yang akibat paling menyenangkan itu adalah nomor 3 itu. Begitu naskahnya itu kami terbitkan, kami edarkan ke seluruh toko buku seluruh Indonesia, di web, masing-masing web e-commerce seluruh Indonesia, maka namanya akan terkenal. Kayak Bang Jenner, makanya diundang kemana-mana untuk seminar dan mengajar. Itu karena apa? Ya karena terkenal begitu. Oke. Kemudian adalah peningkatan karir. Dari KUM tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kebutuhan batin. Nah, yang sudah kaya raya, uangnya cukup, pangkatnya sudah tinggi, ya paling tidak adalah kebutuhan batin. Apa? Keindahan hidup itu adalah mewariskan legasi ilmu pengetahuan kepada anak cucu kita. Jadi Bapak Ibu, jangan meninggal dulu kalau belum punya ISBN, gitu ya. Jadi harus berusaha. Sebelum saya meninggal harus punya ISBN. Minimal berapa ISBN? Kayak Bang Jenner 100 ISBN, 126. Ya terlalu banyak. 10 aja cukuplah begitu. Jadi jangan meninggal dulu sebelum punya ISBN. Oke. Nah, kemudian reputasi. Reputasi itu penting. Reputasi itu kan yang paling berharga begitu. Kalau kita diundang kemana-mana, ya pasti reputasi kita yang dipertaruhkan, yang dihargai. Tadi Bang Janar bilang, wah ini banyak pegawai tinggi swasta ini bisa kolab ini karena corona.
Nah, itu kan bahaya. Berarti adalah banyak dosen yang mencari pekerjaan begitu. Kira-kira kalau pindah ngajar itu yang dipertimbangkan apa oleh kampus setempat? Ya bukan lamanya mengajar, tapi adalah sitasi. Nanti akan kita bahas sitasinya itu yang akan mempengaruhi reputasi.